Kalau bicara tentang tipe ataupun bentuk dari kegiatan broadcasting itu sendiri, ada disebutnya ING gitu. ING kan kalau kita tahu bahwa itu kepanjangan dari Electronic News Gathering gitu ya. Electronic News Gathering itu adalah biasa dilakukan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan untuk peliputan berita gitu. Terus mereka menggunakan single kamera, terus mereka juga membawa, boleh dibilang ini pekerjaan one man show, dalam artian mereka mengatur kamera sendiri, terus mereka mengatur audio sendiri, mereka juga mengatur ke kondisi cahayanya sendiri, dalam artian si kameramen ini bisa merangkap menjadi soundman juga, lighting man juga gitu. Dia harus berkonsentrasi terhadap teknis dari kegiatan tersebut. Untuk konten ada reporter, jadi kolaborasinya itu adalah reporter ini mempunyai konten, dia membuat wishlist tersebut akan diberikan kepada sang kameramen. Jadi si kameramen ini sendiri tahu apa aja gambar yang diperlukan dan seberapa banyak gambar-gambar itu dibutuhkan gitu. Sisanya tinggal mengeksplor seperti itu. Kemudian ada EFP. EFP itu adalah Electronic Field Production gitu. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan kita mengadakan proses syuting di studio dengan menggunakan multikamera. Kalau kita bicara multikamera berarti itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, lima, bahkan sangat banyak. Kayak EFP itu bisa dilihat sistemnya tuh seperti kayak pertandingan sepak bola, terus atau event-event olahraga lah. Event-event olahraga tuh itu yang kita sebut dengan EFP gitu. Kalau di studio atau apa segala macam itu sudah bukan EFP lagi, tapi udah studio production jatuhannya seperti itu. Nah, di multicam sendiri karena kita bicara tentang multicam berarti banyak kamera yang digunakan. Ada satu orang yang bertugas untuk mengatur shot-shot yang harus diberikan oleh si kameramen ini agar bisa menjadi sebuah karya yang baik, karya yang bagus, yaitu seorang program director namanya. Program director ini bertugas untuk memberikan arahan kepada para kameramen di bawah atau di lapangan untuk bisa mengambil shot yang dia inginkan. Kita sebagai kameramen mungkin memang butuh arahan itu, tapi kalau kita sudah mengerti betul tentang proyeknya, tentang programnya atau apa, itu kita bisa memberikan atau menawarkan shot juga kepada pihak program director. Jadi kita tidak harus menunggu di call shot dari mereka, tapi justru kita bisa memberikan shot itu kepada si program director. Nah, di sini sebenarnya secara teknis lebih mudah karena seorang kameramen di posisi Electronic Field Production atau EFP itu sebenarnya hanya sampai batasannya sebagai operator. Kenapa? Karena pada saat kita sudah memutuskan untuk menggunakan sistem EFP ataupun Electronic Field Production atau sistem studio, maka ketika kita bicara tentang teknis lagi, itu sudah ada lagi namanya departemen teknik yang akan mengatur secara keseluruhan tentang teknis dari program tersebut. Itu nanti akan ada technical directornya, dia yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah teknis, baik itu mengenai sistem instalasi, kita bicara atau sistem berapa kamera yang dipergunakan, terus alat-alat untuk recordingnya, terus audionya segala macam, itu mereka yang bertugas untuk mengatur itu. Seorang technical director akan dibantu oleh beberapa orang technical support. Technical support ini yang membantu si technical director untuk menginstal semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan di studio tersebut atau di lapangan tersebut. Kalau bicara tentang program olahraga, misalkan sepak bola ataupun taruhlah balap mobil atau balap motor seperti itu. Nah, ini di EFP ini menggunakan manpower yang cukup banyak karena berkaitan dengan teknis gitu dibanding dengan ING.
seluruhnya itu cukup sangat banyak lah, orang-orangnya itu cukup banyak untuk bisa mendapatkan kondisi yang sangat ideal seperti itu. Jadi seorang kameramen di situ bertindak sebagai seorang kamera operator gitu. Tidak harus berpikir tentang setup lighting, tidak harus berpikir tentang setup audio, tidak harus berpikir tentang setup kamera, tapi justru mereka mereka melihat bahwa hanya sebatas sebagai seorang operator kamera saja, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh pihak teknik. Dalam hal ini si technical director sebagai sebagai yang menginstal peralatan tersebut, dan juga yang dibantu oleh beberapa orang technical support. Konsentrasi seorang kameramen multi kamera di sini fokusnya itu lebih besar kepada si program director. Jadi koordinasi yang harus dilakukan di sini adalah koordinasi antara program director dengan kameramen untuk urusan lebih kepada blocking, lebih kepada konten, lebih kepada shot-shot yang diinginkan, dan lebih kepada hal-hal lain yang bersifat di luar teknis lah pokoknya, tapi berhubungan dengan sisi kamera. Kayaknya seperti itu perbedaannya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang apakah kameramen ING bisa masuk ke IFP atau sebaliknya, untuk hal seperti itu sangat-sangat bisa. Justru malah pada saat saya dulu masih bekerja di stasiun TV itu, kita harus mampu melakukan kedua-duanya. Jadi ketika kita bekerja dalam tugas sebagai IFP, ya saya harus mampu mengerjakan itu juga. Dan begitu juga ketika saya ditugaskan untuk jalan liputan atau ING, ya saya juga harus bisa mengerjakan hal tersebut. Syarat-syaratnya apa? Sebenarnya syarat-syaratnya lebih kepada SOP aja gitu, standar operational procedure, bahwa SOP sebagai seorang kameramen itu apa sih? Nah, basicnya kan dari situ dulu gitu. Jadi ketika kita bicara tentang persiapan ataupun SOP sebelum kita terjun ke lapangan, nah itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. SOP sebagai seorang kameramen sebelum dia berangkat liputan adalah satu, dia harus cek kameranya terlebih dahulu, kondisinya baik atau tidak. Kedua, dia harus cek penggunaan baterainya masih full atau tidak. Terus yang ketiga, dia harus cek lagi hasil recordingnya, seandainya dia melakukan tes recording di tempat di mana sebelum dia keluar untuk melakukan liputan. Terus keempat, dia harus cek lagi kondisi teknis yang ada di dalam kameranya sendiri, baik itu irisnya, baik itu diafragma, shutter gain dan sebagainya, itu dia harus lihat itu. Terus kemudian adalah dia harus cek tripodnya dia itu berfungsi dengan baik atau tidak. Pokoknya itu lebih bicara kepada teknis dari basic dari SOP kita sebagai seorang kameramen. Jadi kalau ditanya apakah seorang kameramen ING bisa menjadi seorang kameramen IFP atau sebaliknya, jawabannya bisa. Tergantung kitanya, kita mau melakukan hal itu atau tidak gitu. Karena biar bagaimanapun kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi hal tersebut itu sangat-sangat terbuka. Tinggal kita mau tetap bertahan sebagai seorang single cam kah, atau kita mau juga merambah ke wilayah multicam juga. Nah, itu lebih kepada personal, lebih kepada pribadi. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya dulu bekerja di stasiun TV tempat saya lama bekerja, di situ saya dididik untuk bisa melakukan keduanya. Jadi ketika saya bertugas di ING saya nggak ada masalah, ketika saya bertugas di EV saya pun juga nggak ada masalah. Karena memang basicnya kita itu sudah di set untuk bisa melakukan kedua-duanya secara baik, seperti itu.